Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan kita mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jika sebelumnya kita sudah bahas tentang konsentrasi dan luas permukaan, maka sekarang kita akan membahas pengaruh yang ketiga, yaitu suhu, dan yang keempat yaitu katalis. Nah, bagaimana pengaruh suhu terhadap suatu laju reaksi? Jadi, apabila suhu dinaikkan, kalau suhunya jadi lebih tinggi atau lebih panas, maka energi kinetiknya itu bertambah. Nah, kalau misalnya energi kinetiknya bertambah, maka akan semakin besar peluang si partikel-partikel tersebut untuk mengalami tumbukan efektif. Jadi kalau suhu dinaikkan, nanti energi kinetiknya itu bertambah. Nah, kalau si energi kinetiknya bertambah, kemudian dia mencapai energi aktivasi, maka akan terjadi tumbukan yang efektif. Nah, tumbukan efektifnya kalau misalnya suhunya dinaikin, nanti dia akan lebih banyak nih jumlah tumbukan yang efektifnya, sehingga laju reaksinya juga akan meningkat. Ya, jadi dengan dinaikkan suhu, energi kinetik akan bertambah, ya, sehingga tumbukan meningkat dan laju reaksi meningkat. Ya, intinya suhu dinaikin, laju juga makin cepat ya, atau makin besar lajunya. Nah, kalau misalnya dianalogiin, kalian ada di ruangan, tadinya suhunya dingin, betah ya, suhunya rendah tuh, betah, adem, enak, diem aja ya. Kemudian tiba-tiba AC-nya mati, jadi panas. Nah, kalau panas kan biasanya tuh kalian gak enak ya, diem, pengennya kipas-kipas atau cari udara segar ya, pengennya keluar. Nah, ketika bergerak-gerak, nah kalau bergerak-gerak, nah nanti kemungkinan bertemu antara satu dengan yang lainnya itu jadi lebih besar ya, sehingga makin gampang bertubrukan. Nah, kalau dalam bentuk partikel ya, partikelnya makin mudah mengalami tumbukan ya. Sehingga kalau tumbukan semakin mudah terjadi, maka laju reaksinya juga akan meningkat ya. Nah, berdasarkan data empiris, ternyata kenaikan suhu sebanyak 10 derajat Celcius itu biasanya akan mempercepat reaksi menjadi lebih cepat 2 kali lipat ya. Jadi kalau misalnya suatu reaksi terjadi pada suhu sekian derajat Celcius, kecepatannya X, maka kalau misalnya kita tambahin nih suhunya, dinaikin 10 derajat Celcius, maka yang tadinya X kecepatannya menjadi 2X ya, menjadi lebih cepat. Seperti itu. Nah, untuk biar kalian kebayang, coba kita bahas contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Di sini ada contoh suatu reaksi, katanya berjalan 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi pada saat suhunya 20 derajat Celcius adalah X molar per detik, tentukan laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius ya. Tadinya X jadi berapa X ya. Jadi kita lihat ya, suhunya itu kan naik ya dari 20 ya, menuju 60. Nah, setiap kenaikan 10 derajat Celcius, reaksinya itu berlangsung 2 kali lipat. Jadi pada suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya itu sebanyak X. Kemudian naik 10 derajat ya, berarti nambah 2 kali lipat, berarti pada suhu ini menjadi 2X ya. X kali 2 kan 2X. Kemudian naik lagi ke 40 derajat ya, dari 30 ke 40, suhunya dinaikin, lajunya naik lagi 2 kali lipat, berarti yang tadinya 2X menjadi 4X ya, dikali 2. Kemudian dari 40 naik lagi 10 ke 50, berarti lajunya naik 2 kali, berarti laju reaksinya dari 4X naik 2 kali lipat, 4 kali 2 8 menjadi 8X. Kemudian dinaikin lagi sampai dengan tercapai suhunya, tadi suhu akhir 60 derajat Celcius, naik 2 kali lipat, maka lajunya itu dari 8X naik 2 kali lipat menjadi 16X. Maka
laju reaksi pada saat 20 derajat Celcius adalah sebesar X, nah pada suhu 60 derajat Celcius adalah sebesar 16X. Ya, seperti itu ya cara menentukan laju reaksinya. Kemudian, contoh soal yang kedua. Suatu reaksi kimia yang berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius memerlukan waktu 40 detik. Nah, setiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka reaksi akan lebih cepat 2 kali dari semula. Nah, berapa waktu yang diperlukan jika suhunya dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius? Nah, jadi kalau di soal yang tadi sebelumnya yang diketahui adalah lajunya sebesar X. Nah, kalau di sini yang diketahui adalah waktu yang diperlukannya awalnya 40 detik. Nah, kalau suhunya dinaikin, lajunya jadi lebih cepat, berarti waktu yang dibutuhkan jadi lebih sedikit. Ya. Kenapa? Karena laju itu kan konsentrasi berbanding waktu. Jadi laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Semakin cepat laju, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Ya. Jadi kalau lajunya lebih besar, kalau lajunya besar, maka waktu yang digunakan untuk bereaksi itu lebih sedikit. Ya iyalah. Ya analoginya seperti itulah. Intinya, waktu itu berbanding terbalik dengan laju. Sehingga, kalau kita mau tahu waktu yang diperlukan, ya, karena reaksinya itu berlangsung 2 kali lebih cepat, maka, ya, karena reaksinya kalau suhunya dinaikin 10 derajat Celcius itu menjadi lebih cepat 2 kali, maka waktu yang diperlukannya itu akan menjadi setengahnya. Ya, jadi, kalau misalnya dia lebih cepatnya 2 kali, maka waktu yang diperlukan ya karena berbanding terbalik menjadi 1/2-nya. Kalau lajunya lebih cepat 3 kali, berarti waktunya menjadi 1/3-nya. Ya, seperti itu. Intinya dia berbanding terbalik, sehingga kalau pada suhu 30 derajat Celcius, waktu yang diperlukannya itu 40 detik, maka ketika suhunya naik 10 derajat, ya, waktunya akan turun setengah, akan jadi setengah kalinya dari yang pertama. Maka pada suhu 40 derajat Celcius, tadinya 40 S dikali 1/2 ya, atau dibagi 2 menjadi 20 second atau 20 detik. Kemudian kalau dinaikin lagi 10 derajat menjadi 50 derajat Celcius si reaksinya, maka akan setengah kali si waktunya itu akan turun lagi, ya, akan lebih cepat lagi. Nah, setengah X ya, maka yang tadinya waktu yang diperlukannya itu 20 detik akan berubah ya setengah kalinya menjadi 10 detik. Ya, sehingga ya, kalau pada saat 30 derajat Celcius waktu yang diperlukan si zat itu untuk bereaksi adalah 40 detik. Nah, maka kalau suhunya dinaikin menjadi 50 derajat Celcius, waktu yang diperlukan untuk bereaksi hanya 10 detik. Ya, jadi waktunya menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Artinya waktu yang dibutuhin menjadi lebih sedikit. Ya, intinya kalau misalnya yang diketahui laju, waktunya lajunya itu dikali 2. Ya, kalau 2 kali lebih cepat berarti dikali 2. Kalau misalnya yang diketahuinya waktu, maka mencari waktu setelah dinaikkan suhu tinggal dikali seperberapa dari kecepatannya, ya, dari lajunya. Jadi kalau 2 kali lebih cepat berarti dikali 1/2. Kalau 3 kali lebih cepat dikali 1/3, ya, seperti itu. Itulah ya pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Ya. Kemudian faktor yang keempat, ya, yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah adanya katalis. Jadi
katalis itu, ya, katalis itu apa sih? Katalis itu adalah suatu zat yang bagaimana? Zat yang berperan untuk mempercepat laju reaksi. Gimana caranya si katalis ini bisa mempercepat laju reaksi? Caranya dengan cara si katalis ini menurunkan energi aktivasi si zat. Ya, kalian lihat di sini di grafik. Ya, gambar garis yang hijau ini adalah diagram reaksi ketika si reaksi ini berubah menjadi hasil reaksi tanpa menggunakan katalis. Nah, kalau kita tambahin zat ya yang berperan sebagai katalis, ya, ditambahin katalis ke sini, kemudian dilihat ya garis yang warna biru, lihat energi aktivasinya itu turun, sehingga energi yang dibutuhkan si pereaksi untuk mencapai energi aktivasi itu menjadi lebih kecil, ya, sehingga lebih mudah bereaksinya, ya, karena energi aktivasinya lebih kecil. Karena energi aktivasinya lebih kecil, tumbukan lebih mudah terjadi, maka laju reaksi menjadi lebih cepat. Ya, si zat tersebut menjadi lebih cepat membentuk hasil reaksi. Ya. Jadi si katalis ini perannya itu untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, sekarang ada 4 jenis katalis yang kita kenal, ya, jenis-jenis katalis itu. Yang pertama ada yang disebut sebagai katalis homogen. Ya. Nah, apa itu katalis homogen? Katalis homogen itu, jadi contohnya misalnya ada A berwujud gas ditambah B, tambah B yang wujudnya gas juga, ya. Kemudian menggunakan katalis X. Nah, katalis X-nya ini wujudnya juga gas, maka katalis ini disebut katalis homogen, ya, nanti membentuk AB. Kenapa homogen? Karena si katalisnya ini mempunyai wujud yang sama dengan si zatnya, ya, sama-sama berwujud gas, ya. Nah, itu adalah katalis homogen. Nah, kemudian kalau katalis heterogen tuh kayak gimana? Ya, misalnya reaksinya ini. A wujudnya gas, kemudian B wujudnya juga gas. Dia akan menjadi AB ditambah katalis Y. Katalis Y itu wujudnya aqueous, ya. Nah, maka katalis ini disebut katalis heterogen. Nah, perlu kalian ketahui ya, bahwa yang namanya katalis ini dia memang ikut bereaksi, mempercepat terbentuknya hasil reaksi. Namun, di akhir katalis ini terbentuk kembali, sehingga penulisan katalis biasanya ditulis di atas tanda panah, ya, tidak dituliskan di dalam di ruas reaktan, di ruas reaksi, di ruas kiri maupun di ruas kanan, ya. Karena katalis ini nanti di akhir ikut terbentuk kembali, jadi seolah-olah si katalis ini nggak ikut bereaksi, padahal katalis ini bereaksi, cuman di akhir reaksi dia terbentuk kembali, ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai autokatalis. Kalau autokatalis, ya, autokatalis itu adalah suatu katalis yang berasal dari produk reaksinya sendiri, ya, berasal dari produk reaksinya sendiri. Jadi misalnya reaksi ini A bereaksi dengan B menghasilkan AB, ya. Nah, awalnya A ketika bereaksi dengan B ini agak lambat, tetapi ketika AB mulai terbentuk, nah si AB ini akan menjadi katalis dari reaksi ini, sehingga lambat laun reaksinya menjadi lebih cepat, ya.
Contohnya juga seperti penguraian MnO4- menjadi MnO2. Nah, keberadaan MnO2 ini sebenarnya mengkatalisis si penguraian MnO4- ini. Ya, jadi intinya autokatalis itu terjadi kalau si produk hasil reaksinya itu mengkatalisis atau mempercepat reaksi dari si zat tersebut. Ya, jadi katalisnya itu berasal dari produk hasil reaksinya sendiri. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada juga yang disebut sebagai biokatalis. Nah, apa itu biokatalis? Nah, biokatalis atau biokatalisator merupakan suatu substansi biologis, ya, substansi biologis yang dapat mempercepat laju reaksi, ya, yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah, ini disebut sebagai biokatalis. Jadi biokatalis itu merupakan katalis yang bersifat organik lah, ya, dia yang berasal dari senyawa organik. Nah, biokatalis ini biasanya terjadi di dalam metabolisme tubuh. Nah, sehingga nama lain biokatalis itu kita kenal sebagai suatu enzim, ya. Jadi enzim ini merupakan katalis organik, ya, yang biasa digunakan untuk mempercepat proses metabolisme, ya. Itulah ya jenis-jenis katalis. Nah, kalian juga perlu mengenal lawan dari katalis, ya. Lawan dari katalis, ya, lawan dari katalis atau kebalikan dari katalis adalah disebut sebagai inhibitor. Jadi kalau katalis bisa mempercepat terjadinya reaksi, nah inhibitor ini sebaliknya, dia memperlambat laju reaksi, ya. Jadi ada senyawa yang bisa berperan sebagai inhibitor atau yang bisa menurunkan laju reaksi, ya. Oke, baik, demikian ya penjelasan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.